Jamaah rahimakumullah, tatkala seorang merasa dirinya hebat, tatkala seorang hamba merasa dirinya telah melakukan sesuatu yang indah sehingga dia bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan, dia lupa bahwa sejatinya yang menjadikan niat-niat kita bisa terlaksana, cita-cita hamba bisa tercapai, itu Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga tugas kita adalah tak henti-hentinya memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Hari ini Allah mengizinkan kita untuk menggerakkan kaki kita mendatangi rumah Allah. Itu karena Allah yang ingin kebaikan buat kita. Jangan merasa sudah berbuat baik kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena Allah nggak butuh dengan kebaikan kita. Makanya semua kebaikan yang ada itu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Supaya kita sadar, kebaikan apapun yang menimpa dirimu, tahu-tahu dapat kebaikan, itu tuh dari Allah, bukan darimu, bukan karena usahamu, tapi karena Allah yang mengkaruniakan kepadamu. Adapun keburukan yang menimpamu, jangan cari kambing hitam, itu engkau sendiri sebab. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau tambahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah perintahkan untuk bersabar dengan sabar yang indah. Allah mengatakan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabran jamila. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, ana tidak tahu kenapa judulnya sabar yang indah. Apa dikarenakan banyak petaka yang menimpa kita? Apa dikarenakan dolar tembus 15.000? Atau dikarenakan bencana-bencana yang tak berhenti, yang seakan-akan bencana itu mendekat ke kota Jember ini? Nah, kebayang ketika kemarin terjadi gempa hampir jam 2 kira-kira, semua orang keluar dari rumahnya, tapi sebagian tertidur nyenyak di dalam rumahnya, bahkan dia tidak sadar kalau ada gempa. Antum bisa rasakan ada orang yang selamat dan ada orang yang tidak selamat. Ada orang yang lagi di masjid, ini kejadian di Lombok, lagi di masjid, temennya kabur semua. Dia bukan imam, dia mau kabur bingung. Kadangkala orang syok, gak bisa jalan. Akhirnya ketika dia sujud, dia ngelihat kanan kirinya pada berjatuhan, dia pegangi kepalanya. Teman-temannya yang lari mati karena di pintu dia tertimpa reruntuhan di sana. Yang di masjid selamat. Bukan berarti yang lari selamat, jemaah. Jangan dipikir. Malaikatul maut itu nggak pernah salah mencabut nyawa. Gempa hanya sebab.
Sehingga ada kejadian di Lombok pula, ketika terjadi gempa, itu suami istri bingung, dia lemparkan anaknya lewat jendela. Bapak ibunya mati, anaknya selamat. Allah kalau ingin keselamatan jemaah, Allahu Akbar. Mungkin itu yang menyebabkan kita harus berbincang tentang sabar yang indah. Apa yang terjadi di Lombok, apa yang terjadi di Donggala, di Palu, itu mungkin saja terjadi di tempat kita. Kita hanya nunggu waktu. Allah kalau berkehendak tinggal berkata kun fayakun. Apa tugas kita menghadapi kehidupan ini yang memang di antara tanda-tanda kiamat itu banyak terjadinya gempa, yang di akhir-akhir ini volumenya bertambah. Gempa di sana, gempa di sana. Sebelum nanti terjadi gempa yang sesungguhnya, ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah tuh yang mewahyukan kepada bumi untuk melakukan gempa, untuk bergetar. Tugas kita sebagai seorang muslim, kalaupun tidak terjadi gempa, tapi musibah dan petaka pasti datang di rumah kita. Kadangkala gempanya lokal, tetangga nggak gempa, sebelahnya gempa, lempar-lemparan piring. Terjadi seperti itu. Maka jemaah, tadi kita mendengarkan imam membacakan surah Al-Baqarah bahwa Allah sudah menetapkan, Allah telah mengatakan wala nabluwannakum. Demi Allah tuh, Allah pasti menguji kalian. Bala itu pasti. Jadi kalau ada orang yang ingin hidup di dunia tanpa bala, salah tempat dia hidup. Tentu mungkin harus berangkat ke Mars sana, atau ke Jupiter mana. Karena Allah sudah memastikan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Sejak terjadi gempa, banyak orang yang mulai siap-siap. Kalau gempa nanti larinya kemana ya? Pintu sana susah kayaknya. Kayaknya sembunyi di dalam lemari aja sudah. Antum bisa lihat orang mulai bikin tempat tidur anti gempa. Mereka mulai menawarkan, karena rasa takut hamba membuat hamba membayar berapapun demi merasakan keamanan. Walju', Allah uji kalian, Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Berapa banyak orang yang sukses tahu-tahu hidupnya susah. Berapa banyak orang-orang yang hendak memanen kebunnya, tahu-tahu datang hujan deras menyebabkan bawang yang dia tanam membusuk dan tidak laku. Orang-orang yang dia cintai hilang. Wallahi jamaah, kita akan diuji kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tuanya suatu saat orang tuanya akan pergi. Yang orang tua cinta sama anaknya yakin akan ditinggal sama anaknya, atau dia yang meninggalkan anaknya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih orang yang bersabar? Mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, mereka langsung mengatakan inna lillah, kami ini milik Allah. Bukan rumah kami saja, bukan kendaraan kami, bukan usaha kami, anak, tubuh ini, jantung yang ada di dalamnya, jiwa yang ada di dalamnya, itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ingat, ucapan ini bukan diucapkan kalau ada orang mati saja. Kita apabila dengar orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa mati? Enggak, sapiku mati. Mosok sapi mati innalillah. Iya. Jangan dipikir bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bacaan kalau ditinggal mati saja. Iya. Musibah apa saja yang menimpa. Alladzina idza asabathum musibah, kata Allah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, musibah di hartanya, musibah di badannya, musibah di keluarganya, musibah di usahanya, musibah di orang-orang yang dia cintai. Motornya hilang, pulang dari Masjid Muhajirin, tahu-tahu motornya hilang. Mudah-mudahan enggak ya. Untuk jadi takut, tadi anak kunci stang enggak ya kayaknya. Sampai lihat, aduh hilang motor, padahal dipindah sama tukang parkir. Antum ketika ngeliat hilang langsung katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh orang yang mengatakan hal itu, yang dia mengembalikan bukan hanya lisannya yang berucap, tapi hatinya yakin kalau dia milik Allah dan dia bakal balik kepada Allah. Cepat atau lambat, dunia ini bukan tempat tinggal. Bukan. Makanya orang yang mau tinggal di dunia, dia dibohongi sama dunia. Karena bukan tempat tinggal. Dia kata wa inna ilaihi rajiun. Kita ini bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Mau yang kaya, mau yang miskin. Maka orang yang mengatakan itu akan mendapatkan sholawat. Allah bersolawat buat dia. Rahmat Allah kasih. Dan Allah berikan petunjuk kepada orang. Hidupnya tenang. Ada orang yang kena musibah, bunuh diri. Ada orang yang terlilit hutang, akhirnya menghilangkan diri. Ada orang yang di PHK kemudian jadi maling. Ada banyak kali orang-orang yang terkena musibah nggak dapat petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena dia nggak baca tuh doa. Kalau antum dapat surat tahu-tahu di PHK, nah, ana mau tanya antum, kira-kira kalau antum bekerja kemudian ada surat masuk di PHK, antum akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Belum kerja, belum ngerasakan dia. Masih idealismenya tinggi dia. Tuh kebanyakan orang kalau di PHK apa kata dia? Apa salah anak tuntut. Antum tuntut. Yang pertama antum ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Antum mau minta tolong sama siapa? Sama bupati, mau minta tolong sama Kapolres, mau minta tolong sama orang-orang penting di Jember supaya antum nggak di PHK. Kalau antum minta tolong sama presiden pun, kalau Allah menentukan antum di PHK, antum tetap akan di PHK. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jamaah, sabar itu secara bahasa maknanya adalah al-habsu, menahan diri. Tema kita hari ini sabar yang cantik. Nggak kebayang. Ada seorang penulis mengatakan, ana nggak kebayang sabar itu disifatin dengan cantik, dengan indah. Karena selama ini orang kalau bicara sabar, sabar itu pahit. Waduh, sabar itu kayak empedu.
Tapi ternyata Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim di 3 tempat dalam Al-Quranul Karim. Bentar lagi akan bacakan. Allah menyebutkan sabar dengan sifat cantik, sabar indah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada orang menahan diri sabar, tapi dia emosi. Tapi sabar, namun dia tidak nerima, gerundel. Iya, tidak apa-apa di PHK. Iya, sabar. Antum ngelihat dia, gaya ngomongnya sudah nggak cantik sabarnya. Nanti di warung minum kopi, apa mas? Iki di PHK. Ketika apa mas? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini urip mas. Harus kita jalani. Ingat, sabar itu ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Di surat Yusuf ayat 18 Allah menceritakan bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam diuji kesabarannya oleh siapa? Oleh anak-anaknya sendiri. Ini orang tua, hati-hati. Kita tuh kadang-kala menghadapi anak kita harus sabar, dan sabar yang cantik. Anaknya maksa mau bawa Nabi Yusuf. Mereka bermakar, ingin memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Akhirnya mereka memiliki ide bagaimana membuat Nabi Yusuf seakan-akan dimakan oleh serigala. Ketika sudah petang, mereka balik ke rumahnya. Allah mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf dengan darah yang dusta. Dulu belum ada hoax. Kadzib itu hoax mungkin sekarang coba, atau hoax. Ketika datang melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Dia mengatakan, qal bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Nabi Ya'qub, enggak, kalian ngikutin hawa nafsu kalian. Kalian diperbudak oleh nafsu kalian. Hanya itu yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub. Fasabrun jamil. Dia mengatakan fasabrun jamil. Maka kesabaran yang indah yang akan menjadi jalan keluarku. Dia tidak marah-marahin anak. Dia tidak dudukkan anaknya. Dia tidak caci maki anaknya. Dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah minta pertolongan atas apa yang kalian lakukan dan kalian perbuat. Fasabrun jamil. Subhanallah jemaah. Gimana nih? Antum dicoba sama orang terdekat antum, sahib antum, teman sekantor antum, tetangga antum, yang nyakiti antum. Bukan orang Yahudi, bukan orang jauh jemaah. Dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang dekat itu lebih menyakitkan hati. Wa zulmu dzawil qurba ashaddu mabadatan 'ala nafsi min waqil hussamil muhannati. Kezaliman yang dilakukan oleh kerabat kepada kita itu lebih dahsyat menyakitin kita daripada pedang dari India. Fasabrun jamil. Sudah. Nabi Ya'qub alaihissalam yang disebut dengan sabar jamil adalah kesabaran yang di situ tidak ada syakwa, nggak mengadu kemana-mana kita. Kita tidak merintih, kita tidak mengeluh.
Tuh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku nggak akan mengeluh kepada kalian. Duduk sama sahibnya menceritakan musibah yang menimpa dia, berangkat ke sana, berangkat ke sana. Nabi Yakub, la, aku hanya akan larikan kepada Allah Jalla Jalaluh, nggak kepada siapa-siapa. Subhanallah jemaah. Setelah itu berlangsunglah peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir. Nabi Yakub dipisahkan dari Nabi Yusuf ini 40 tahun jemaah. Dari sejak anak-anak hulam sampai Nabi Yusuf alaihissalam menjadi petinggi yang ada di Mesir. Proses panjang, sabar Nabi Yakub sampai buta matanya. Menangis dia, menahan diri. Anak-anaknya sendiri yang menyakiti dia. Fasabrun jamil. Setelah 40 tahun Nabi Yakub kehilangan adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, Benyamin. Semua tahu ceritanya, bagaimana Benyamin dibawa ke Mesir, kemudian tidak bisa pulang. Akhirnya yang nggak pulang itu 3 orang, Yusuf, Benyamin dengan kakak mereka yang paling tua. Ketika datang laporan kepada ayahnya, wahai ayahanda, kayak gini kejadiannya, inna ibnaka zaraq, anakmu mencuri. yakni Benyamin, anakmu yang mencuri ayah. Apa kata Nabi Yakub? Sama seperti yang dia katakan ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 83 dari surat Yusuf. Ingat, dari ayat 18 di ayat 83 Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallah an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Dia mengatakan, aduh, kalian mengikuti hawa nafsu kalian, kalian diperbudak sama nafsu kalian. Maka Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil. Tapi kita lihat setelah 40 tahun, kalau waktu itu mengatakan wallahul musta'an, setelah 40 tahun Nabi Yakub mengatakan asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Optimisme harus ada di diri seorang muslim. Semoga Allah mendatangkan semua anak-anakku, semuanya. Bukan hanya Yusuf, tapi Benyamin dan kakaknya pun. Semoga Allah mendatangkan mereka. Jadi jemaah, ketika ujian itu bertubi-tubi terus menumpuk dan kita seakan-akan berada di pojok, nggak bisa kemana-mana. Ada 10 orang yang mukulin kita, kita bertahan terus. Ingat, sebentar lagi nih akan ada jalan keluar. Dan betul, setelah 40 tahun Allah pertemukan Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. Fasabrun jamil. Ingat, sabar yang cantik itu sabar yang tidak ada keluhan. Berat jemaah, nggak semua orang bisa sabar cantik. Ada yang sabar tapi ngomel-ngomel. Lalu aku sabar, aku sabar. Nah, engkau bersabar, tapi tidak cantik sabar. Baik, itu Nabi Yakub alaihissalam. 2 kali dia menyebutkan fasabrun jamil. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah, kalau kita lihat para ulama ketika membagi tentang kesabaran, mereka membagi kesabaran menjadi 3. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Tapi ternyata ada satu kesabaran yang lebih indah dari 3 ini. Sabar dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dipukul karena antum menegakkan agama Allah. Antum disiksa, antum diusir, antum diboikot karena menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh
yang menggabungkan sabar yang tiga ini. Tergabung di dalamnya sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar kena musibah. Jadi satu buat orang yang disakiti dan diganggu ketika menegakkan agama Allah SWT. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Masyitatu binti Fir'aun, bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun yang dibunuh, dibantai dalam hitungan menit jamaah, hanya karena mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sabar mereka. Mereka mengatakan, Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran, ya Allah, tuangkan. Ini mau dibunuh, mau dicincang sama Fir'aun. Kalau orang dibunuh sekaligus jamaah, enak, selesai sudah. Tapi bagaimana ketika dipotong kakinya, dipotong tangannya, kemudian disalib berhari-hari, merasakan pedihnya darah itu mengalir. Maka mereka minta kepada Allah agar dituangkan kesabaran buat mereka. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam kondisi kami Islam, ya Allah. Jangan sampai di akhir hayat akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW, Allah mengatakan kepada beliau, Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun berdakwah. Apa yang beliau hadapi? Sholat dikasih kotoran onta, sholat dicekik, berdakwah dilemparin batu. Kalau sekarang ustadz berdakwah dilarang, dibatalkan. Tidak seperti Nabi alaihissalam. Beliau itu dilemparin batu sampai kakinya berdarah-darah. Zaid bin Haritha yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Taif itu menahan, menjaga Nabi supaya tidak terlempar, dia yang berdarah-darah. Wallahi jamaah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya di surat Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila, engkau bersabarlah. Kalau tadi Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada dirinya fasabrun jamil, kalau ini perintah dari Allah Jalla Jalla. Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam, fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang cantik, yang indah, jemaah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang sabar, as-sabrul jamil. Yang kedua as-safhul jamil. Yang ketiga al-hajrul jamil. Allah menyebutkan 3 ini dengan sifat indah semuanya. Lalu beliau mengatakan, fa inna Allah amara nabiyahu bil hajril jamil was-safhil jamil was-sabril jamil. Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk sabar yang cantik, untuk memberikan maaf yang cantik, dan untuk meninggalkan orang dengan cara yang cantik pula. Maka beliau mengatakan fal hajrul jamil hajrun bila adha. Meninggalkan orang dengan cara yang cantik itu, ya kita nggak suka sama orang, kita boikot orang itu, udah anak nggak mau, ya nggak mau dekat sama orang itu, tapi tanpa menyakitin orang itu. Wahjurhum hajran jamila. Ada orang yang mungkin menyakitin kita, kita nggak suka sama tuh orang, ya udah nggak usah berkawan sama tuh orang, tapi dengan cara yang cantik tanpa menyakitin. Nggak boleh kita nggak suka sama fulan lalu kita ceritakan keburukannya fulan. Fulan hati-hati kayak gini kan, hati-hati. Wahjurhum hajrun jamil. Fasfahis safhal jamil. Adapun memaafkan dengan cantik adalah memberikan maaf tanpa mencaci maki dia. Kita kadang-kala memaafkan orang tapi masih mencaci maki dia. Ya, minta maaf.
Ana maafkan kamu. Tapi kamu itu memang nggak benar. Udah maafkan selesai. Adapun sabar yang cantik, beliau mengatakan sabrun bila syakwa. Sabar tanpa mengeluh, nggak mengeluh. Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Artinya ketika kita mengeluhkan musibah kita kepada Allah, itu masih masuk sabar yang cantik, karena antum tidak mengeluh kepada makhluk. Yang tidak cantik kalau antum mengeluh kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun laji'a ila shalah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam kalau terkena musibah, kalau menghadapi permasalahan, kemana beliau larikan? Ke salat. Tadi imamnya membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dalam menghadapi masalah-masalah kalian, musibah-musibah yang menimpa, bisabri, dengan sabar, dengan tahan diri, dan dengan sholat. Kadangkala kita udah berusaha nahan diri nggak kuat, ambil wudhu, sholat. Ketika sholat engkau sujud, di situ silahkan kau mengadu kepada Allah. Sampaikan kepada Allah bahwa engkau nggak mampu menghadapi musibah ini. Minta bantuan Allah dan yakin kalau Allah tidak memberikan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita mampu, ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk menghadapi musibah ini. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini masih jawaban dari Syekhul Islam. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah salat subuh. Dia membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Di situ Umar menangis sampai tangisannya itu terdengar di akhir shaf salat. Silahkan menangis kepada Allah, tapi jangan mengadu kepada makhluk. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit yang berakhir dengan kematian, dibacakan kepada Imam Ahmad sebuah riwayat dari Tawus, seorang tabi'in, bahwasanya Tawus kariha aninal marid. Tawus itu tidak menyukai aninal marid, tidak menyukai keluhan orang yang sakit, rintihan orang yang sakit. Kenapa? Wa qala innahu syakwa, itu termasuk mengeluh. Merintih ketika sakit itu termasuk mengeluh. Ketika Imam Ahmad dengar itu, fama anna hatta mat, beliau tidak merintih sampai mati. Sakit ditahan sama beliau. Takut. Akhirnya beliau mengadukan Allah kepada makhluk, kembali kepada mengeluh. Syekhul Islam mengatakan wadzalika annal mushtaki talibun bilisanil hal. Orang yang sedang mengeluh itu sejatinya sedang meminta. Apa yang dia minta? Yang pertama, dia meminta agar dihilangkan sesuatu yang membahayakan dirinya, atau dia ingin meminta manfaat. Sedangkan hamba itu diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu engkau berharap, jangan kepada orang lain. Dan Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alt, kalau engkau mau minta, minta sama siapa? Ini Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ali baitin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kalau engkau minta sesuatu, minta sama aku. Tapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau mau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Jangan minta sama tetangga. Kalau butuh pertolongan, minta sama Allah. Oke, ada sebab-sebab di dunia ini yang bisa kita jalanin, tapi hati kita tetap bergantung sama Rabbul Alamin. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai sabar yang cantik? Gimana caranya? Ini kiat-kiat ini penting. Mungkin kalau bisa disampaikan, inilah inti dari kajian kita malam ini. Bagaimana kita mencapai sabar yang cantik, yang tentunya perlu belajar. Antum tahu anak-anak yang naik sepeda? Anak-anak yang naik sepeda itu jemaah, subhanallah, jatuh terluka, apa berhenti dia naik sepeda? Bapaknya kesian, nak, aduh nak, wes cukup nak, enggak ayah, anak mau naik sepeda. Terus dia jamaah, suatu saat dia bisa. Begitu pula sabar yang cantik. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat tidak dengan tidur-tiduran jemaah. Anak Ustaz bangun tidur tahu-tahu hafal surat Al-Baqarah Ustaz. Masya Allah. Bisa ditiru nggak orang kayak gini jemaah? Nggak ada. Al ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu dipelajari. Dan orang sabar itu memang berlatih dia melatih dirinya untuk bersabar. Awalnya dia mau marah, mau teriak-teriak di depan orang. Ada orang-orang yang seperti itu, yang kadang-kadang melihat kesalahan orang lain dia langsung teriak-teriak, dah oleh kayak ngono. Dah boleh, sabar. Lo ini mungkar ini. Imam Syafi'i aja mengatakan apa? Ta'ammadni binushika fi infiradin. Kalau kau mau ngasih nasihat aku ya sendirianlah, jangan di depan orang. Di depan orang itu pelecehan. Tapi ada orang yang kadang-kala melihat kemungkaran itu nggak tahan dia aja. Ustadznya ceramah salah, Ustadz bertakwalah kepada Allah Ustadz. Yo, ana harus menegakkan kebenaran. Qulil haqq walau kana muran, sampaikan yang benar walaupun itu pahit, sampaikan. Enggak, ada latihannya memang jemaah. Makanya sampai para ulama mengatakan orang yang nggak sabaran nggak boleh berdakwah. Duduk di rumah, makan tidur di rumah. Jangan berdakwah. Kenapa? Karena dia akan merusak. Dari sisi dia ingin memberikan manfaat. Makanya kalau kita lihat, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Harus sabar. Maka kita membicarakan bagaimana kita mencapai tingkat kesabaran yang cantik. Yang pertama, kita harus tahu, dan setelah tahu mengingat selalu, dapat apa sih orang yang sabar? Ini penting jemaah. Ketika kita tahu dapat apa, antum bisa melihat orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari, anak kadang-kadang bingung, cek sabar ya wong iki. Anak dikasih duit 100.000 nggak mau. Tanya, bapak dapat berapa kerja? 2 juta mas.
Loh, dari pagi sampai sore 2 juta ya. Kelem aku lihat Pak. Antum ketika berpikir dapat 50.000 antum nggak mau. Tapi ketika tahu dapatnya 2 juta, sehari 2 juta jemaah. Kira-kira yang kerja pakai dasi berhenti enggak? Leren habis. Nah, Pak ini kerja 2 hari gaji sebulan. Di situ tuh. Tatkala kita tahu dengan apa yang kita dapat dan kita ingat, kita mampu bersabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh orang-orang yang sabar tuh dikasih balasan pahala buat mereka pada hari kiamat tanpa perhitungan. Pada hari kiamat tuh ada hitung-hitungan. Disebut yaumal hisab. Tapi orang yang sabar dikasih pahala tanpa hitungan, nggak ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti tentang bagaimana orang-orang yang sabar. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahli bala. Tuh orang-orang yang hidupnya di dunia penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan, pokoknya hidupnya sukses. Pada hari kiamat ketika dia melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasih bala ketika hidup di dunia, terus dikasih bala orang ini, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya senang, ingin pada hari itu kulit mereka itu dipotong-potong sama gunting, karena melihat pahalanya begitu besar orang-orang yang sabar. Maka inilah yang membuat kita sabar, tahu dengan pahalanya. Pernah suatu saat datang seorang wanita hitam. Jadi Abdullah bin Abbas ini melihat ada wanita hitam yang jalan. Lalu dia mengatakan, "Ala urikum imra'atan min ahli jannah?" Mau nggak kalian aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Perempuan ini masih hidup, masih melangkah di muka bumi ini, tapi dia penghuni surga. Lalu tabi'in mengatakan, "Bala," kata dia. Kalau nggak salah Tawus. Hadhihi sauda. Kau lihat tuh perempuan yang hitam itu. Hitam kulitnya. Jangan takut yang berkulit hitam. Jangan takut yang tua renta. Orang tua tuh nggak masuk surga. Orang sepuh tuh nggak ada di surga. Betul jemaah? Jadi yang sepuh boleh berharap surga, berharap surga, masuk surga, tapi muda. Nggak ada orang tua sepuh masuk, semuanya muda. Ini perempuan yang hitam nih, kata Abdullah bin Abbas, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra wa utakashaf fad'ullah li. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nih biasanya kerasukan atau dia kena penyakit ayan. Sara itu bisa jadi ayan, bisa jadi kerasukan jin. Dan biasanya kalau datang tuh tersingkap auratku. Fad'ullah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autullaha laki an yu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, ya udah aku doakan semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar, engkau masuk surga. Apa kata wanita ini? Jangan didoakan kalau gitu, aku mau sabar. Tahu dia penyakit ini ternyata mengantarkan dia ke surga. Milih sembuh apa milih sabar jemaah? Kalau kita sembuh tapi masuk surga. Nah, banyak di antara kita yang seperti itu. Jemaah, tidak mudah masuk surga jemaah. Ajma'atil uqala, ana sering sampaikan perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama bersepakat anna an-na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha.
Barang siapa yang lebih memilih hidup santai, memilih hidup istirahat, bersenang-senang, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya nanti. Karena dunia ini diciptakan bukan untuk bersenang-senang di sini, tapi untuk bersabar dan berjuang. Jadi yang pertama, mengetahui dan mengingat selalu. Banyak ayat-ayat yang bercerita tentang kesabaran. Antum bisa baca di surah Ali Imran ayat 148, 146, 148 bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Disebutkan sebuah kisah. Peristiwa ini terjadi di dalam kitab Al-Mihan di Abil Arab. Afwan, bukan dalam kitab Al-Mihan, kisah yang lainnya. Ini dalam kitab An-Nujumuz Zahirah fi Muluki Misr wal Qahirah. Bahwa pada tahun 560 Hijriah, Raja Nuruddin Mahmud Zinki itu menaklukkan Banias secara peperangan. Bersama dia adiknya namanya Nasruddin. Fa asabahu sahmun. Adiknya ini terkena panah yang mengenai matanya sehingga satu matanya hilang. Faqala akhu Nuruddin. Nuruddin menghibur adiknya mengatakan, "Lau kushifat amma uidda laka minal ajr." Kalau dibukakan kepadamu pahala yang Allah sediakan buat engkau gara-gara hilang matamu satu, engkau akan berkeinginan satu matamu hilang juga. Jemaah, kalau tahu dengan pahala sabar, orang kehilangan satu mata dia mau, ya Allah kalau hilang dua kan semakin besar pahala. Cuma tadi kita kadang-kadang nggak tahu. Tapi yang kedua, mengingat sabarnya para nabi, para utusan Allah, para pengikut para nabi, mengingat sabarnya orang-orang soleh. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Tuh di cerita-cerita mereka tuh ada ibrah. Kalau mau cari pelajaran jamaah, baca ceritanya para nabi. Sekarang yang ana lihat kadang-kala wallah sangat menyesakkan dada ketika umat Islam sibuk nonton film orang-orang Hindu. Iya jamaah, kita lihat di negeri kita, termasuk film yang banyak peminatnya, film India. Jemaah, itu tontonan buat orang-orang Hindu. Antum jangan nonton. Antum muslim. Anak antum diajak nonton kesyirikan yang terjadi, meminta kepada patung-patung dan berhala, dan antum berpikir enggak usah, ceritanya bagus. Kalau mau cerita yang bagus, baca Al-Quranul Karim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling indah. Di mana adanya? Dalam Al-Quran. Baca kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ada orang yang sakit kemudian dia nggak sabar, ini juga jamaah buat yang kerja di rumah sakit, buat yang punya keluarga yang sakit, tolong dijaga keluarganya ketika sakitnya parah. Jangan sampai su'ul khatimah. Kadangkala kalau sudah masuk rumah sakit nggak sholat. Kenapa ya nggak bisa wudhu Ustaz? Najis, tayamum, aduh susah tayamum. Terus gimana? Ya udahlah, nanti dikodok kalau sehat. Kalau antum mati, gimana? Maka hati-hati. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana sabarnya Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir menjadi pengembala kambing 10 tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara bertahun-tahun, nggak bisa makan enak. Jadi kalau ada yang ketika berdakwah dia dicaci maki, dibully. Ana ada yang tanya, Ustaz, ana ini Ustaz di kampung ana kalau lewat dikatakan nih kambingnya lagi lewat nih karena pakai jenggot. Nah,
sabar, engkau nggak sampai dilemparin batu, nggak sampai seperti Bilal bin Rabah, di lehernya dikasih tali, ditarik sama anak-anak. Kalau sudah panas, dipendamkan di atas pasir yang panas, diletakkan batu di atas dadanya, dan Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Kita tuh kalau baca itu jamaah, oh ternyata tidak sepiro awak itu. Antum akan sadar. Sumayyah ditusuk di kemaluannya, dilihat oleh Ammar. Bapaknya dibantai, ibunya ditusuk kemaluannya sampai mati. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah, sabar. Kemudian yang paling besar cobaannya itu bukan kita jamaah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya, cobaannya itu para nabi, bukan saya sama antum, bukan. Para nabi. Makanya kalau antum melihat ada orang sakit parah, jangan suudzon sama dia. Koyo akitu sone. Rasulullah SAW ketika sakit datang seorang sahabat, dipegang Nabi SAW, dipegang itu di atas selimutnya. Itu panas badan Nabi SAW, dirasakan di atas selimutnya, panas jamaah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu ini parah banget. Kok bisa kayak gitu? Engkau kan Nabi, gitu dia. Nah, baru Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitnya aku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Dua orang. Lalu sahabat, ya Rasulullah, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Iya. Jadi kalau antum kena bala, ingat balanya Nabi SAW lebih berat, sehingga antum bisa terhibur, gak terlalu tenggelam dalam kesedihan antum. Kemudian yang ketiga, termasuk kiat untuk menolong kita supaya sabar, ketahuilah bahwa engkau bersama Allah. Hadirkan perasaan, aku ini bersama Allah. Dari mana tahu bersama Allah? Wallahu ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Artinya gimana antum akan bersedih ketika iya anak sabar ini bersama Allah? Maka tatkala antum menumbuhkan perasaan itu, insya Allah musibah yang berat ini akan berkurang. Ketika Rasul SAW dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy dan bersembunyi di dalam gua, apa nama guanya? Jabal Thur, yang berada di Jabal Thur, gua Thur. Bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan Nabi alaihissalam tinggal di celah di gunung selama 3 malam, menghindari buruan orang-orang kafir Quraisy, demi menyampaikan agama Allah ini kepada kita jemaah. Kita ini sekarang kalau jadi ustaz, subhanallah, antum datang kajian, masya Allah, dikasih kotakan, kasih, nggak perlu dikasih kotakan. Perlu apa enggak jemaah? Lapar ustaz. Para sahabat Nabi itu sampai pingsan kelaparan. Ceritanya Abu Musa al-Ash'ari, nahnu fi ghazatin ma'an Nabi SAW sittatu nafar. Kita pernah berenam sama Nabi SAW dalam satu peperangan. Kita hanya mengendarai 1 ekor onta, gantian. Jalannya susah, sampai kaki kita ini luka-luka dan kukunya terlepas. Nggak ada yang kita makan. Sampai gitu para sahabat jemaah. Kita duduk sambil dengarkan ustaz, sekali-kali minum, sekali-kali dibuka kotaknya, aduh, sambil dimakan, masya Allah. Kadang-kadang kita memang tidak siap untuk sabar. Kita dididik untuk hidup bersenang-senang, padahal hari-hari ke depan akan lebih buruk daripada hari-hari sekarang. Itu kata Nabi SAW.
Tuh Nabi SAW berada di dalam gua bersama Abu Bakar, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir sampai ke mulut gua, udah sampai ke mulut gua. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka itu ngelihat ke kaki mereka, kita akan kelihatan. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, gimana perasaan kamu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu? Apa perlu takut? Wallahi jamaah, kadangkala kita tidak menghadirkan kebersamaan Allah dengan kita. Allah berada tinggi di atas arsy sana, di atas sana. Tapi kebersamaannya kita rasakan. Dia bantu kita, dia tolong kita. Maka kita perlu menumbuhkan perasaan tersebut. Yang keempat, ketahuilah, Allah kelak akan mengumpulkan engkau dengan orang yang mendolimi. Kalau kita dizalimi sama orang, suatu hari engkau akan berkumpul sama orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapatkan semua hakmu. Kalau berkaitan kita dizalimi. Ini ada cerita Harun Ar-Rasyid, di mana Harun Ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu pernah memenjara salah seorang penyair dia. Akhirnya penyairnya ini menulis di dinding penjara. Dia mengatakan, ama wallahi inna dzulma syu'mun wa ma zala al-musi'u huwal mazlumu. Ditulis sama dia, demi Allah, kezaliman itu adalah bencana. Kezaliman itu kesengsaraan. Dan orang yang melakukan kejahatan sejatinya dia itu orang yang terzalimi. Kenapa? Ilad dayyan yaumaddin namdi. Ingat, kita akan bersama-sama menuju Allah Jalla Jalla pada hari kiamat. Wa indallah tajtami'ul khusum. Dan ingat, akan berkumpul aku bersama engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Harun Ar-Rasyid ketika membaca hal itu, maka dia menangis, dia minta kepada orang itu, tolong dimaafkan aku, dan dikasih duit supaya memaafkan orang itu. Wallahi sahih jemaah. Ketika antum dizalimin orang dan antum tahu ana akan berkumpul sama dia kelak pada hari kiamat, kira-kira antum sabar enggak? Sabar, bismillah. Tidak usah nyaluk tolong sapa-sapa. Nanti aku akan berjumpa dengan engkau. Dan orang yang beriman jemaah akan takut. Baik, kemudian yang kelima, di antara yang membuat kita bersabar adalah kita melihat bagaimana kesabaran orang-orang kafir jemaah. Antum bisa melihat kesabaran orang-orang fasik, orang-orang jahat. Itu pencuri kadang-kala sabar untuk mencuri. Sabar di penjara, dikepui sabar. Keluar nyolong meneng. Antum lihat, kok cek kuat orangnya. Antum pernah melihat orang yang bersabar beli tiket nonton bola atau nonton konser di bawah terik matahari ngantri? Pernah lihat orang yang sabar mau beli iPhone? Itu dari malam jamaah. Dari ba'dal isya mereka sudah ngantri sampai dibuka tokonya. Oleh apa? Dapat iPhone. Mereka bersabar. Maka tatkala kita melihat kalau mereka aja bersabar, masa ana nggak bersabar? Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kalian sabar menyembah berhala-berhala, sabar. Kalau mereka disuruh bersabar menyembah berhala-berhala, masa kita tidak bersabar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keenam, karena waktunya mau habis jemaah, engkau harus yakin bahwa solusi itu sudah dekat. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra.
Antum kalau kena musibah, yakin, oh bentar lagi nih datang nih kemudahan. Bentar lagi. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan. Tapi apa kata Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, bareng jamaah. Tinggal belum muncul, namanya bareng. Kalau ada orang datang, antum sama siapa? Ana bareng fulan. Mana fulan? Bentar lagi datang, lagi ambil wudhu nih. Bareng dia, ada. Antum kan kalau tahu, oh bentar lagi datang kemudahan. Sampai disebutkan kalau ada kesulitan masuk ke dalam lubang, lubang dop, itu kemudahan akan menjemput dia masuk ke sana. Diparani, karena sejatinya dia tidak terpisah, dia bersama jamaah. Anda pernah punya teman di Madinah, subhanallah. Dia punya mobil rusak. Dia punya mobil hilang, dicuri. Orang sudah ngomong macam-macam, oh ini mungkin banyak dosa apa macam-macam. Subhanallah jamaah. Setiap dia kena musibah, setiap itu pula derajatnya diangkat. Pakai mobil lebih bagus dia jamaah. Masya Allah. Jadi antum kalau sudah kena musibah, yakin bersama itu ada kemudahan. Dan kita dituntut bersabar. Jadi kalau ada orang yang bekerja di tempat yang haram, kemudian dia meninggalkan tempat yang haram, kerja di tempat yang halal, hidupnya susah, sabar. Para sahabat Nabi itu berapa tahun hidup susah di Madinah? 7 tahun jamaah hidup susah di Madinah setelah hijrah. Jadi kalau ada orang yang hijrah, kemudian hidupnya susah, ekonominya rusak, hancur, terjun bebas, istrinya minta cerai, macam-macam. Sabar. Kenapa? Bentar lagi akan ada kemudahan. Istrinya Fir'aun jamaah, bagaimana disiksa sama Fir'aun sampai mati. Sabar, karena dia yakin akan ada kemudahan setelah itu. Yang ketujuh, ketahuilah bahwa semua orang itu diuji. Jadi bukan cuma antum aja yang susah. Jangan seakan-akan ana Ustaz orang paling susah sak Jember Ustaz. Masya Allah, Anda banyak yang lebih susah dari antum, banyak. Maka tatkala antum sadar bukan hanya antum yang susah, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua manusia Allah ciptakan dalam kesusahan. Maka diriwayatkan ada sebuah kisah Dzulqarnain. Ketika ibunya ditinggal mati oleh salah satu anaknya, ibunya sedih berhari-hari. Dihibur, orang-orang datang takziah, nggak ada yang bisa menghibur dia. Akhirnya apa yang terjadi? Disebutkan Dzulqarnain kirim surat kepada ibunya, meminta kepada ibundanya, ibunda tolong kau bikin makanan yang enak, undang satu kampung untuk makan di rumah, undang satu kampung untuk makan di rumah. Diundang satu kampung, datang ke rumahnya. Lalu bunda, sebelum makan engkau sampaikan kepada mereka, yang boleh makan orang yang nggak punya masalah. Yang boleh makan orang yang tidak punya masalah. Itu satu rumah nggak ada yang makan. Ibunya sadar, oh ternyata anakku mau menghiburku. Jangan merasa susah sendirian. Semua orang tuh susah jemaah. Cuma ada yang pandai membungkus kesusahannya, sehingga ketika berjumpa dengan orang selalu tersenyum, padahal dia sedang digugat cerai sama istrinya. Bisa jadi. Ada orang yang seperti itu. Maka ingat, semua orang kena musibah. Al-Qadi Shuraih disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, dia mengatakan inni la usabu bil musibah, aku terkadang terkena musibah, fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat. Aku terkena musibah dan aku memuji Allah, mengatakan alhamdulillah 4 kali. Kena musibah, memuji Allah 4 kali. Kenapa? Dia mengatakan ahmadu idlam yakun a'dham min dzalik. Yang pertama, aku memuji Allah karena musibahnya tidak lebih besar dari ini. Umpamanya tabrakan, alhamdulillah cuma motornya yang rusak, kakinya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak patah. Aku bersyukur kepada Allah karena musibahnya tidak lebih besar dari ini. Yang kedua, ahmadu idz razaqani sabr 'alaiha. Aku memuji Allah karena Allah kasih kesabaran kepada aku. Aku memuji Allah
karena aku dikasih kesabaran menghadapi musibah. Yang ketiga, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja lima arju minas thawab. Alhamdulillah Allah membimbingku untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bersyukur sehingga aku bisa dapat pahala. Yang keempat, apa kira-kira yang keempat? Masya Allah, anda kasih hadiah tuh. Barakallahu fikum. Iya, aku memuji Allah karena musibah itu tidak dalam agama. Wallahi musibah yang terbesar ketika antum nggak bisa sholat subuh. Musibah yang besar ketika antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari kota Jember, jemaah. Lebih baik dari Indonesia. Kalau Indonesia hilang, itu tidak terlalu besar. Lebih besar antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kebanyakan kita, Masya Allah, HP-nya hilang, ketinggalan hilang. Allah, 3 hari ceritanya kemana-mana. Apa hilang HP-ku tadi? Masya Allah. Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Kenapa? Karena dia tidak menganggap itu musibah. Wallahi musibah besar, jemaah, ketika menimpa agama kita. Orang tua anaknya tabrakan sedih, anaknya nggak sholat. Iya Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz. Seharusnya engkau bersedih. Yang kedelapan, cari teman yang senantiasa mengingatkan kita, yang memotivasi kita untuk bersabar. Yang kalau kita lagi susah, sabar. Nabi kita Muhammad SAW, Allah Jalla Jalla seringkali mengingatkan, fasbir, isbir ala ma yaqulun, isbir li hukmi rabbik. Terus diingatkan. Kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita, jemaah. Soalnya kadang-kala kalau nggak ada sohib, nggak tahan. Tadi ada orang-orang yang menutup diri, bunuh diri. Kadang-kala dia nggak punya teman. Maka tolong kita cari teman. Dan yang keberapa? Dan yang ke-9, ridha. Engkau ridha dengan apa yang Allah takdirkan buat engkau. Ketahuilah bahwa apa yang Allah tentukan pasti baik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita yakin ada hikmah nih, ada hikmahnya. Anak akan ridha sama Allah. Dan bisa jadi yang kita sukain ternyata buruk buat kita. Sehingga jemaah, tatkala terjadi musibah buat kita apapun, kita harus husnudzan sama Allah. Insya Allah ini baik buat kita. Dan ketika seorang ridha, selesai jemaah. Sampai ada seorang yang mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidab. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata engkau manis sama aku ya Allah, dan kehidupan ini pahit, aku nggak peduli. Andai kata engkau ridha sama aku ya Allah, dan seluruh penduduk bumi ini murka kepadaku, aku nggak peduli ya Allah. Walaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau terjaga ya Allah, dan hubunganku dengan seluruh umat manusia rusak, aku nggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Ya Allah, kalau benar kecintaanmu kepada hamba, semua urusan jadi ringan ya Allah. Yang ada di muka bumi ini tanah dan akan balik jadi tanah. Maka tumbuhkan keridhaan kepada Allah, insyaallah. Allah itu lebih tahu dengan apa yang baik buat kita. Yang ke-10, mengingat mati. Mengingat mati. Dan menumbuhkan diri kita perasaan bahwa dunia ini nggak ada artinya. Wallahi nggak ada artinya, jemaah. Antum kalau melihat tsunami yang terjadi di Donggala, antum akan lihat dak ono arti ini tunjo ini. Satu kampung hilang, jemaah. Rumah-rumah bagus, mobil-mobil bagus, dak ada artinya semuanya. Wallahi bahkan manusia, ana ditunjukkan ya Allah, ana melihat jadi bangkai-bangkai yang membusuk.
dunia ini nggak ada artinya. Sehingga tatkala kita tahu, iya ada, aku memang di sini nggak lama. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, antum ambil nyamuk, antum pegang tuh. Andai kata rumah antum, hotel-hotel yang mewah di Jember ini, dunia dan isinya, itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Untuk lihat gedung yang paling tinggi di Jember, apa namanya? Ikonnya Jember. Antum lihat sayapnya nyamuk, antum lihat sama gedung ini. Wallahi lebih berharga nih sayap nyamuk. Supaya antum sadar, tidak tertipu dengan dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma. Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Antum bisa lihat orang-orang yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah ibadah, dikasih nikmat sama Allah, karena memang dunia nggak ada nilainya. Kenapa antum harus berebut? Dan ingat bahwasanya setiap malam akan berakhir dengan fajar yang terbit. Antum hanya tinggal menanti. Musibah itu akan pergi, bala itu akan menghilang. Kalau bala itu tidak menghilang, engkau yang akan menghilang dari muka bumi ini, dan itu pasti. Ahibati fillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kesabaran bagi kita, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar menghadapi apa saja dalam kehidupan ini, insyaallah.